Kayaknya belum lama ya gue review Oppo Reno 13 series. Sekarang baru aja launching yang terbaru lagi, Oppo Reno 14 series. Bedanya emang gimana sampai harus upgrade lagi ke Oppo Reno 14? Emang harus. Buat yang udah beli kemarin harus upgrade atau nggak usah? Silahkan simak video review gue kali ini pakai Oppo Reno 14 series. Hai semua, balik lagi di Review PM Channel. Jangan lupa subscribe dulu kalau lo baru di channel ini. Kenalin gue Yasmin. Kali ini gue akan review penggunaan gue pakai Oppo Reno 14 yang 5G yang baru launching, dan seperti yang gue bilang 3 bulan yang lalu gue juga pakai Oppo Reno 13 pula. Jadi mari kita review. Pertama pastinya bahas grab feeling saat pakai Oppo Reno 14 dan Oppo Reno 13. Overall dari desain lingkungan, tingginya, lebarnya alias dimensinya ini sama persis dengan Oppo Reno 13. Cuman feelnya emang agak lebih berat. Dan emang Oppo Reno 14 ini lebih berat sekian gram aja. Oppo Reno 14 beratnya 187 gram dan yang sebelumnya itu 181 gram. Ukuran layarnya juga sama-sama 6,59 inch, displaynya juga sama pakai AMOLED, terus juga lengkap nits segala macam Corning Gorilla Glass juga sama gitu ya. Dan untuk bagian belakangnya juga pakai aluminium frames, jadi sama-sama nggak ada beda. Kalau kalian penyembah Apple, ini juga masih sama komentar gue dengan Oppo Reno 13. Ini tuh udah bronya iPhone banget. Dan itulah yang gue suka dari desainnya si Oppo Reno 14 series. Dan satu lagi yang gue review kan warnanya emang bukan yang warna topnya, yang warna putih mengkilat ada mermaidnya itu. Nah itu salah satu key selling pointnya si Oppo Reno 14. Kedua kita bahas dari spesifikasi dan perbandingan dengan Oppo Reno 13 dengan yang 14 yang terbaru ya. Untuk yang seri Oppo Reno 14 ini start from-nya dari memori yang 256 sama 8GB RAM. Sedangkan kalau yang Reno 13 itu masih ada yang varian 128 terus RAM-nya 8GB. Kapasitasnya jauh lebih besar, jadi nggak ada alasan untuk lo kehabisan memori lagi. Cuman ya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan, jadi nggak bisa lah terlalu dijadikan pembanding dengan yang pendahulunya. Karena jarak launchingnya cuma 6 bulan, kata gue sih ini kayak kejar KPI, tapi kayak oke. Lanjut kita bahas sisi kamera. Experience kamera Oppo Reno 14 series ini cukup imersif ya. Sebenarnya nggak begitu jauh bedanya dengan yang Oppo Reno 13. Ya ada lah ya lebih baik dan sedikit lebih strong menurut gue. Lebih smooth aja. Tapi kan kalau dari sisi chipset mah mestinya sama aja, nggak ada yang beda. Karena gue sama-sama pegang yang seri basic yang 14 dan 13 gitu ya. Ini sama-sama pakai MediaTek Dimensity 8350. Kan jadi levelan chipsetnya sama gitu ya. Yang beda itu dari yang 13 series sama yang 14 itu yang di seri Pro-nya. Jadi kalau lo mau yang pakai chipset terbaru, lo bisa upgrade sekalian yang ke Reno 14 Pro series-nya ya. Nah untuk yang Oppo Reno 14 Pro nya itu dia pakai MediaTek Dimensity 8450. Jadi dia tuh yang terbaru gitu ya. Terus bagian kamera belakang Oppo Reno 14 5G ini sama kayak pendahulunya, yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide-nya 8MP dan kamera monokrom 2MP. Gua coba di beberapa skenario untuk ngasih lihat hasil kamera di daylight dan night mode-nya biar kalian bisa bandingin hasilnya gimana. BTW untuk video malamnya hasilnya akan lebih smooth karena udah support teknologi yang namanya MediaTek Imagic 980 ISP nih. ISP ini menghasilkan perekaman video yang lebih tajam, lebih jernih dan lebih menarik, termasuk perekaman video HDR 4K kamera ganda secara bersamaan. Untuk hasil dari ketiga sensor kameranya menurut gue ini udah cukup memuaskan dan real berasa ada iPhone-nya gitu ya. Punya warna yang natural tapi tetap pas dengan tone Oppo, nggak yang gimana-gimana, cuman berasa kameranya cukup oke. Uniknya ini kamera Oppo Reno 14 5G ini emang udah real berasa iPhone. Kenapa? Kalau dari sisi AI live fotonya dia juga ada. Jadi kalian kalau misalnya foto 3 detik tuh kerekam gitu ya, 1-3 detik sebelum cekrek gitu kan. Jadi kalau misalnya lo pengguna iPhone ini udah biasa lah ya ngerasain AI live gitu kan, kayak ya foto live aja. Dan kalau lo pengguna setia Android yang mau merasakan fitur-fitur iPhone yang ada dan yang gak seberapa itu, lo bisa didapetin di Oppo Reno 14 yang 5G ini. Lo juga bisa lihat hasil foto-foto gua udah gerak-gerak sendiri aja, bisa di offin juga kalau lo nggak mau. Tapi saran gue, nyalain aja AI live fotonya biar lo tetap bisa milih cekrekan yang paling terbaik di sepersekian detik itu.
Yuk, cus dari penjelasan gue soal kamera tadi, pasti penasaran dong secakep apa emang real experience-nya. Nah ini ya, mulai dari foto-foto dulu. Dimana ini gue foto dan lihat zoomnya, gue bawa ke acara launchingnya kemarin ya, jelas ya, launching Oppo Reno 14 gitu ya. Dia bawa ada Dewa, ada Tenzi gitu ya. Dia ada mode panggung juga. Ini mode panggung nih buat apa nih? Kalian lihat aja bedanya gimana mode panggungnya. Zoomnya kayak gimana, gilanya gitu ya. Hasil videonya juga gimana. Silahkan diputar sekarang. Nah lihat dong hasil kamera Oppo Reno 14 ini cukup natural walaupun masih pakai khas Oppo gitu ya. Nggak bikin objek berubah warna, maksudnya nggak bikin berubah warna dari hijau jadi biru gitu ya. Kelihatan kayak foto kamera dan resolusinya bagus aja. Gue coba skenario video kamera depan 1080 60 fps dan 4K 60 fps dan hasilnya di siang hari seperti ini. Bagus nggak? Coba tolong pegangin dulu. Sekarang aku lagi di launching Oppo Reno 14. Gini loh, gini konsepnya nih. Wow. Oke, sekarang aku lagi ada di store-nya Oppo, rame banget. Aku udah menyatu karena warna bajuku biru. Bagus-bagus dan unexpected gak sih hasilnya? Mulai dari video yang clear, sound yang jelas dan cukup cakep. Menurut gue ini salah satu mid-range smartphone yang bisa dikonsider untuk nonton konser kalau lo gak sanggup beli Samsung. Ya gimana ya, kalau misalnya zoomnya Samsung tuh bagus gitu ya, ini bisa zoom video 18 kali dan menurut gue udah cukup oke. Bayangin 18 kali harganya cuma 7.999. Ini kan seri yang Reno 14 doang gitu ya. Kayak boleh lah, boleh dikonsider. Lanjut ya, smartphone sekarang rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas yang namanya AI. Kita bahas AI yang outstanding di smartphone ini. Dari gue yang gue suka itu di galeri ya, experience AI-nya pasti masih jadi salah satu favorit gue, yaitu AI editor, AI eraser, AI unblur, bahkan AI recompose. Tuh, ini tuh benar-benar bikin hasil foto lebih mantep. Kenapa? Misalnya nih foto lo difotoin sama orang miring gitu kan, terus tiba-tiba dia bisa jadi lurus. Itu tuh salah satu AI yang paling bagus ketika lo minta tolong foto sama orang tapi orangnya tuh nggak pandai fotoin lo, kayak bukan bodoh, kayak belum jago aja motoin. Nah lo nggak perlu khawatir lagi, lo tinggal kasih si AI recompose itu. Jadi fitur-fitur AI yang ada di sini tuh udah cukup berlimpah ya di smartphone yang harga mid range gitu, dibanding kakaknya yang flagship sekalian yang Find X8 tuh juga udah bisa lo rasain di sini. Dan terbagus juga tuh ada yang AI flash fotografi, dimana hasil fotonya tetap cerah, detail, nggak lebay, flashnya nggak bikin muka buram, terus nggak bikin mengkilat mata kucing tuh nggak ada gitu ya. Jadi ini benar-benar bikin foto lo kalau di malam hari tuh oke. Kalau kita party tuh pakai ini gitu. Oh ya, sama satu lagi, ini sih Color OS yang dipakai Oppo Reno 14 series ini juga cukup smooth gitu ya. Buka tutup aplikasi sekarang kerasa benar-benar tersupport penuh. Plus ada fitur yang namanya Smart and Smooth yang bikin experience sangat terbantu pakai si Oppo Reno 14 ini. Nah, gue juga mau mention ini smartphone udah support IP rating yang IP69 maupun IP66 dan 68 yang kita juga ada hasil referensi foto dicemplung di bawah air, kita cemplungin, ini masih aman. Jadi lo bisa deh pakai smartphone ini dengan normal walaupun lo rendam dan bawa tenggelam hingga 2 meter selama 30 menit. Dan lo gak usah khawatir kalau lo gak punya casing khusus air segala macam, ini aman aja gitu, benar-benar kita udah membuktikannya. Plus kalau lo udah selesai nanti makanya jangan lupa pakai fitur drainage mode untuk ngeluarin sisa-sisa air yang udah terendam tadi. Gila ya, smartphone sekarang tuh bener-bener udah menjawab ketakutan-ketakutan yang terjadi dan bakal terjadi ketika kita pakai handphone. Nih kalau misalnya masuk got tuh kayak gue gak khawatir gitu loh, walaupun gak akan juga gue masukin ke got gitu. Terus soal performa gimana?
Pertama, hasil Antutu benchmarknya gue dapat di 1,3 juta. Beda tipis sama yang Oppo Reno 13 kemarin, tapi emang lebih tinggi si Oppo Reno 14 walaupun sama-sama ya chipsetnya ya. Terus kali ini gue juga cobain karena lagi demen banget main Mobile Legends, diajakin anak-anak, sampailah gue coba main back to back main games Mobile Legends tuh kayak dari sore sampai malam gitu, bahkan 2 jaman gue cuman habis 33% jadi 17% aja. Gue ulangi ya. Jadi gue main game dari HP ini posisinya 33%, jadi 17% gue main non-stop, gak ada istirahatnya, 6 kali game berturut-turut hampir 2 jam gitu loh. Impresif sekali bukan? Masalahnya gue gak ada tuh ngecas ini smartphone. Gue tuh beneran tipikal yang suka lupa ngecas HP gitu ya. Kayak kalau misalnya gak 2% tuh gak bakal gue cas nih HP gitu ya. Jadi gue ngerasa ini kok bisa keesokan harinya baru gue cas gitu ya, baru 13% baru gue cas. Emang sih gue gak pakai smartphone ini untuk WhatsApp dan SIM card lainnya, jadi emang justru jauh lebih hemat gitu. Tapi menurut gue kalaupun lo pasangin SIM card terus lo tetap pakai daily, ini tuh bener-bener cukup hemat karena secara efisiensi dayanya emang udah cukup best sih dari MediaTek Dimensity si 8350 tadi. Dan kelasnya ini Oppo Reno 14 series yang basic ini sebenarnya udah naik dari Oppo Reno 13 itu dari 5600 mAh ini jadi 6000 mAh. Jadi emang cukup besar gitu. Walaupun bukan yang pro, ini kebetulan gue udah cukup senang dan sangat merekomendasikan HP Oppo ini kepada kalian para gamers. Pastinya sih itu udah ada sekali lagi kontribusi dari chipset yang dipakai sih gitu. Kenapa gue rekomendasikan? Karena sebelumnya gue juga udah pernah review Oppo Reno 13 juga, sama-sama pakai Dimensity 8350 yang ada teknologi namanya Hyper Engine Gaming Technology, dimana dia tuh emang kasih experience lebih smooth dan lebih kencang pas lo main game. Ya artinya lo itu kalau misalnya main game nggak akan nguras baterai life deh gitu. Jadi lo main game tetap nyaman tanpa takut baterai drop cepet tuh. Itu kata-kata mereka ya, tapi kata-kata pihak Oppo gitu menurut gue itu iya gitu, karena gue cuma main Mobile Legends kali ya. Gue gak tahu kalian mau main apa, tapi kalau misalnya mau di testing silahkan kalian komen aja, nanti kita testing next game mau main apa. Dan sebenarnya pembedanya juga dari Oppo Reno 13 ini tuh lebih dingin ya, walaupun sebenarnya lo tetap harus main game di suhu AC gitu ya biar nggak panas gitu loh. Terus HP ini juga udah support charging SuperVOOC 80 watt, jadi cepet lah kalau misalnya bagi ciwi-ciwi yang lupa ngecas HP terus kita mau keluar terus baterai tinggal 20%, lo cas aja bentar tuh udah cepet naiknya gitu. Itu benar-benar jawaban untuk para ciwi-ciwi, apalagi tadi desainnya ada yang mermaid, lo pilih aja yang itu biar lucu. Overall Oppo Reno 14 5G dibanding Oppo Reno 13 5G itu nggak begitu banyak peningkatan karena secara chipset aja sama, cuman ditambahin kapasitas baterai aja. Jadi kalau lo udah pakai Oppo Reno 13 5G, saran gue sebenarnya tidak perlu upgrade seri yang basic juga gitu ya. Ini kan yang 14 biasa. Lo bisa upgrade ke seri yang Reno 14 Pro aja yang sekalian pakai MediaTek Dimensity 8450-nya. Untuk harganya ini baru saja launching kemarin tanggal 17 Juli dengan harga 7.999 di Oppo Reno 14 basic seriesnya. Kalau untuk yang Pro-nya itu harganya di 10.999, pokoknya 10 juta. Terus buat siapa smartphone ini? Jelas untuk yang suka kamera dan yang bikin konten bisa, main gaming parah juga bisa, secara performa juga oke dan gak begitu panas walaupun tetap ada panasnya ya. Buat lo yang suka desain HP iPhone tapi budget cuma setengah dari iPhone, ya cocok buat lo. Kalau iPhone 15 juta, ini 8 juta, ini cocok buat Anda ya. Oke deh, mungkin sekian dulu dari gue ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini sebagai bentuk dukungan untuk kami. Jangan lupa kunjungi juga website pimschannel.com supaya kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yas dan Randi. Ada Ucil juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.